Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Doni Eswan. Sore ini kita bersama GP Sakera yang langsung dikomandoi oleh Ketum Bang Ipul yang hadir juga di lokasi ini, juga dengan LPK Korwil LPK ya, dan juga dengan Mas Edi Center juga. Ini sekarang kita ada di lokasi tanah milik Gus Nur. Shoot dengan rumah-rumah juga. Masih lokasinya juga. Oke. Yuk, mantap. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di seluruh Kabupaten Situbondo, mungkin juga Jawa Timur, Indonesia, dan mungkin juga dari luar, menindaklanjuti pengaduan atau surat kuasa yang kami terima terkait dengan kepemilikan atau hak milik dari Gus Nur, hasil dari jual beli yang dilakukan sebelumnya dan sudah dibayar cash ya, dengan membuat sebuah surat pernyataan perikatan jual beli antara penjual dan pembeli atau pemilik tanah dan pembeli, di mana hal tersebut sudah diketahui atau distempel resmi oleh kepala desa. Jadi karena polemik-polemik yang ada, maka kita harus luruskan, dan hari ini saya Ketum GP Sakera meninjau langsung lokasi yang ada. Kalau saya lihat lokasi ini sesungguhnya dikatakan prospektif mungkin secara jangka panjang ya. Namun kalau kita bicara secara jangka pendek, ada tadi ya usulan dari Pak Korcam Landingan ini, sorry Pak Korcam Banyu Putih. Jauh ini ya, lebih baik di tempat yang agak ke tengah ya. Tapi mungkin saya kurang tahu apa niatnya, maksudnya. Tapi saya lihat juga mungkin ingin meningkatkan daerah yang cukup jauh. Jujur saja ini tadi ngos-ngosan ya Pak Korcam ya, betul ya, ngos-ngosan. Tapi kita tidak akan masuk ke ranah yang sudah tersepakati sebelumnya atau sudah distatementkan oleh Gus Nur sebelumnya, yaitu untuk masalah pesantren sudah tutup buku. Kami di sini GP Sakera bersama dengan teman-teman atau tim pemangkar itu hanya ingin memberikan kepastian kepada saudara kita dari luar, yang kebetulan ini adalah Gus Nur, bahwa Gus Nur sudah melakukan hak dan kewajibannya kepada pemilik ya atau penjual dalam hal ini. Namun karena ada sebuah statement dari seorang pengacara dan juga seorang dosen apa luar biasa atau apapun, di situ akhirnya ada sebuah kebingungan masyarakat. Makanya kami di sini bertugas untuk meluruskan kembali. Maka hari ini tugas kita adalah memberikan kepastian kepada Gus Nur dan juga masyarakat sekitar bahwa tanah ini adalah milik sah dari Gus Nur ya, atau Sugi Nur Harja. Coba saya mau melihat dulu perikatan jual belinya. Yang kemarin sempat ada juga statement yang kekurang pahaman dari seseorang yang bicara. Makanya saya minta kepada teman-teman, kalau tidak paham, kalau tidak tahu, jangan bicara. Kemarin ada statement, kalau tidak keliru ini asal-asalan ya, kalau tidak keliru ya, ini asal-asalan, ini timnya kurang benar dan tidak ada oret-oretan gitu loh. Makanya ini saya akan tunjukkan dulu kepada teman-teman. Mana surat anunya mana? Yang itu surat kuasa. Oke, surat kuasa. Terus sama Untuk perikatannya. Mana perikatannya? Jadi ini ya surat kuasa yang diberikan oleh Pak Sugi Nur Harja atau Gus Nur kepada GP Sakera. Tolong dibaca ya, tolong dibaca dengan seksama, bahwa di sini tentang hak tanah ya, hak tanah, bukan hal-hal yang lain, jangan dipelintir lagi ya. Ini tentang hak tanah, dan yang ini kami semua dari Korcam Banyu Putih, Korcam Kordes Mimbaan, Korcam Bungatan beserta yang lainnya juga dari Melandingan,
ditemani oleh sahabat kita yang selalu hadir bersama kita, LPK, Korwil LPK. Korwil LPK yang memang menyuarakan kebenaran ya. Betul. Yang benar harus dibela ya. Betul. Nah, yang benar harus dibela bersama dengan Pak Edi Center ya, tokoh lembaga swadaya masyarakat atau tokoh pemuda ya. Tadi bahasanya begini, dia Lagona ya Mas ya. Iya. Tapi karena memang dibutuhkan di sini untuk generasi muda agar kita selalu menyuarakan kebenaran. Nah, terkait dengan ini kebetulan tidak kita print tadi, aduh peteng ya. Namun jika ada yang menginginkan, coba anunya ini anu ya. Atau mungkin dibaca Pak Waketum dibaca isinya di atas biar warga tahu ya. Siap. Kita tidak mengarang. Surat pernyataan jual beli tanah Tegal yang bertanda tangan jempol di bawah ini, nama Nirun Pak Sujai, tanggal lahir dan umur Situbondo 80 tahun, pekerjaan buruh tani, perkebunan. Yang berikutnya hal ini sebagai pihak ke-1. Berikutnya nama Sugi Nur Raharja, umur dan tanggal lahir Banten 11 bulan 2 tahun 1974, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Cucak, Rawun Raya 15 L nomor 6 RT 2 RW 14 Desa Sukarpuro Kecamatan Pakis. Hal ini disebut pihak kedua. Pihak ke-1 menjual sebidang tanah Tegal kepada pihak kedua seharga 24 juta yang terletak di Blok Gua, Petok, nomor buku SPPT Persil kelas nomor 3512030006032002000, luas semua kurang lebih 2362 meter persegi atas nama di buku SPPT Mirun Pak Sujai. Dengan batas-batas utara sawah garis Tegal Jalil, timur sawah garing Tegal Pak Aris, selatan sawah garing Tegal Pak Wati, barat sawah garing Tegal Pak Her. Demikian surat pernyataan jual beli ini kami buat bersama di kantor Desa Belimbing tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan apabila kami ingkar pada pernyataan tersebut maka kami sanggup dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kami yang membeli pihak kedua Sugi Nur Raharja, kami yang menjual pihak ke-1 Nirun Pak Sujai. Saksi Muhammad Subhan, saksi kedua Saharis Budi Santoso. Mengetahui Kepala Desa Belimbing Edi Hartono. Oke, ada stempel itu? Ada Pak Tum, stempel dari Kepala Desa. Ada materai? Ada Pak Tum, dari Pak Nirun Pak Sujai. Ya ada ya. Ya Pak Tum. Jadi artinya ini ada ya saudaraku ya, ini ada, sudah ada. Jadi coba agak kesini aja biar aku agak dekat dikit, biar padang. Jangan di situ. Nah di sini biar berpadang maksudnya gitu ya. Jadi gini, statement dari orang-orang yang sok tahu, sok paham bahwa ini tidak ada letter of intent-nya, artinya tidak ada hitam di atas putih terkait dengan jual beli, perikatan jual beli atau penghilangan hak yang sah, yaitu secara ikatan jual beli. Ini ada. Dan pertanyaannya begini, apakah ini sudah dibayar lunas? Sudah dibayar lunas tanpa ada sesuatu kekurangan pun, gitu loh. Yang ketiga adalah statement yang sangat lucu bahwa memang sudah ada komunikasi sebelumnya antara pembeli, yaitu Pak Suginur atau Gus Nur di sini dengan penjual, bahwa memang ada bahasa Maburung tapi ya sekedar Maburung karena takut capok tolah gitu loh. Ditanyakan begini pertanyaannya ya, tolong ini dibahas betul ya. Tolong ini dibahas betul, dicermati betul. Pertanyaannya begini, kan sudah saya bayar gitu loh. Ditanyakan keuangannya, gitu loh. Ditanyakan keuangannya, jawabannya adalah uangnya sudah habis. Catat, uangnya sudah habis. Ini dari statementnya, dibuat untuk bayar hutang dan yang lain. Namun yang lucu kemudian tiba-tiba di tangan dari Supriyono ini, SH ini, sang lawyer mengatakan ini uangnya.
gitu loh. Jadi ya saya juga tidak tahu, silakan warga yang menilai yang mana yang benar, statement dari pemilik yang sudah menjual tanahnya bahwa uangnya sudah habis untuk membayar hutang karena memang jaraknya setengah bulan kemudian gitu loh. Nah kalau ini uang memang betul-betul ada, bahkan sampai ini uangnya ini yang didapat dari Suginur, berarti nomor apa namanya itu ya? Nomor seri ya? Nomor serinya bisa-bisa benar ya? Benar. Oh, kalau itu benar, tapi ini statementnya adalah uang tersebut sudah habis dibuat untuk bayar hutang. Nah, tiba-tiba uang yang sudah dibayar hutang, mungkin uangnya ini uang apa mun keluar abali polen itu? Manyar ya, uang manyar atau uang malen, balen. Setelah dibayarkan hutang mungkin abali polen. Karena faktanya ternyata di video itu bahwa uangnya masih ada. Ini uangnya masih ada ini gitu loh. Wah ya, silakan warga Situbondo menilai siapa yang benar. Sang pemilik yang dengan jujur mengatakan uang itu sudah habis, atau pernyataan dari sang lawyer bahwa uangnya itu masih ada, tidak kalung sedikit pun. Nah, ini silakan gitu loh. Mana yang dipercaya? Orang yang menerima uang dan menyatakan uangnya itu habis, atau seorang lawyer yang mengatakan uang yang dipegangnya adalah uang yang betul-betul keluar atau dikeluarkan oleh Gus Nur pada waktu itu. Tapi itu tidak peduli, tidak ada masalah. Hanya di sini saya ada bawa lawyer muda kita ya. Lawyer muda kita namanya Duyanggi ya. Duyanggi ini GP Sakera. Jadi ketika GP Sakera pimpinan saya pertama, beliau itu masih semester berapa? Semester 4 ya. Beliau masih semester 4, selalu bersama kita dan selalu saya tekankan untuk menjadi seorang pemangkar gitu loh. Saya mengajarkan kepada dia, apapun kamu profesinya, entah itu jadi pengacara kek, entah jadi kontraktor kek, entah jadi notaris kek, satu, jujur. Jangan karena uang kalian tidak jujur. Gitu loh. Beberapa kali saya memberikan support kepada mereka, baik support batin maupun materi. Saya tidak akan meminta itu kembali, tapi hanya satu, jujur. Jadi apapun, jadi pengacara jujur. Mun beni PC aslina jak boleh PC aslina. Karena dia tadi PC manyar. Siap. Ya? Siap. Jadi ini juga untuk berlaku kepada yang lain. Kebetulan alhamdulillah Anggi sejak bulan berapa menjadi lawyer? Januari ya. Gini, saya jelaskan, meskipun beliau ini anak didik saya baru menjadi lawyer, tapi dia sudah sering membuat sebuah terobosan hukum ya. Jadi termasuk gugatan ya dengan adik tingkatnya Waketum, gugatan dan yang kita diskusi tentang hukum dan melakukan pendampingan secara non litigasi ya. Karena non litigasi dengan litigasi itu tidak jauh berbeda, bedanya hanya ketika non litigasi kita tidak bisa masuk ke ranah peradilan gitu loh. Artinya seperti itu. Kalau litigasi baru bisa ya. Sekarang saya mau tanya dulu sama sang lawyer Anggi ini ya, Dwi Anggi, bagi teman-teman yang lain. Prinsipnya adalah semua didikan GP Sakera bukan masalah kepangkatannya tapi kejujurannya. Makanya di sini agar mereka ada di mana bisa mengabdi kepada masyarakat dengan kejujuran yang ada. Mas lawyer, menurut Mas lawyer ini, menurut Mas Anggi ini, apakah tanah yang sudah dibeli dengan menggunakan perikatan jual beli, di situ juga ada materai yang cukup sebagai bea, serta disaksikan oleh 2 orang saksi dan juga mengetahui oleh seorang kepala desa yang sebagai pemilik wilayah, di mana di situ secara administrasi beliau itu tahu, berikut dengan stempel. Apakah itu menurut saudara Dwi Anggi ini itu sudah sah? Sudah sah ya. Sebab beberapa unsur dari sebuah perikatan itu sudah masuk dalam surat pernyataan jual beli itu. Sudah terpenuhi artinya. Sudah terpenuhi semua. Begini, memang ada syarat-syarat yang lain yaitu niat baik. Nah, perlu saya jelaskan Mas Dwi Anggi, karena nanti kemungkinan besar ketika nanti ini kita melangkah lebih jauh, saya akan mereferensi anak buah saya sendiri gitu loh, untuk menjadi pendamping dari Gus Nur. Ini meskipun muda tapi keilmuannya jangan diragukan, dan di samping dia ada saya. Siap. Nah, ya, dan juga teman-teman yang lain. Oke? Siap. Jadi gini. Di dalam perikatan jual beli itu harus ada niat baik gitu loh. Lah, di niat baik itu Mas Anggi, bahwasanya Gus Nur itu selain dia memberikan uang dan surat perikatan, itu sudah mau dilanjutkan kepada
AJB serta sertifikat. Iya, Nah, gitu loh. Sudah. Namun ternyata ketika ke kecamatan, ketika ke notaris ada satu yang kekurang, yaitu EKTP. Jadi itu akhirnya tertunda. Jadi niat baik. Niat baik yang sudah dilaksanakan. Ini saya bicara sebentar, geroan sudah habis ini ya. Memang panas luar biasa ini. Itu ya. Nah, ketika sudah menurut Mas Anggi ini sudah ada sebuah syarat sahnya seperti itu, terus tiba-tiba dibatalkan sepihak, apa itu diatur di dalam undang-undang ini? Diatur, Pak. Hah? Sebab kedua belah pihak itu dari awal menyepakati, kedua belah pihak itu sepakat adanya suatu surat pernyataan jual beli, maka haruslah digugat di peradilan mengenai pembatalan ini. Sebab jika seandainya tidak ada pembatalan secara sepihak, ini harus kita luruskan di ranah peradilan. Jadi tidak bisa di Semata-mata. belakang meja ya? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh ya? Nggak boleh. Jadi tetap harus melalui diuji di pengadilan dulu ya? Iya, Berarti- benar, Pak. Iya. Pertanyaannya begini, yang harus menggugat itu Pembeli. pembeli atau penjualnya? Kalau memang yang mau membatalkan pembeli? Ya, Pembelinya ya? Penjual? Penjual. Oh, jadi artinya ini jangan salah kaprah gitu loh. Yang harus menggugat itu penjualnya kalau mau Gugat di dibatalkan. Kalau mau dibatalkan. Jadi biar cerdas lah gitu loh. Masyarakat ini biar cerdas. Ya betul ya? Betul. Biar Betul. tidak Betul. dibodohi terus ya. Betul. Jadi artinya begini saudaraku, bukan masalah profesi, bukan masalah kesarjanaan, tapi ini masalah hati. Masalah hati. Gitu loh. Karena terus terang saja saya memang seringkali berkeras, berbentrok karena ada sesuatu yang dijalankan di luar proses dan prosedur yang berlaku. Jadi intinya adalah satu, menurut kacamata sang lawyer bahwa perikatan jual beli itu sah, artinya bahwa ini sudah beralih. Ya toh? Ya, Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang mau dikembalikan atau mau menggagalkan atau mau membatalkan, itu ya harus dua belah pihak Ya, yang benar, Pak. membatalkan. Ya, Dan betul. harus tidak saling menyakiti karena ini dia didahului dengan niat yang baik. Tapi apabila salah satu pihak tidak mau, maka harus dilalui proses persidangan. Artinya meskipun itu tidak sah pun tidak boleh ya. Iya. Harus pengadilan ya. Pengadilan di muka hakim. Gitu ya. Iya. Nah, jadi itu biar kita itu jadi paham ya. Jadi bukan karena kita LSM gok magogok, bukan karena kita pengacara gok magogok. Siap, Terus siap. abudui orang yang Siap. tidak tahu ya. Mantap, Pak Siap. Ketum. Oke, Mantap, jadi Pak itu Ketum. saja nanti akan kita lihat. Dan hari ini boleh nggak kalau kita langsung buat klaim secara ini? Kita akan memberikan bahwa ini tanahnya Gus Nur. Karena khawatirnya nantinya ini ada orang yang sok-sokan mengakui. Karena bahaya ini ya. Jadi ini nanti akan kita berikan, akan kita buat di sini untuk pemberitahuan bahwa tanah ini milik Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, ya. Dan apabila ada yang keberatan, gugat. Apabila ada yang keberatan, silakan gunakan jalur hukum. Gitu loh. Alhamdulillah saya bukan sarjana hukum. Jadi tak apa-apa ya, Dri, salah ya. Yang menjadi persoalan adalah sarjana hukum tidak paham terhadap alur hukum. Betul. Ya. Ini yang bahaya. Mantap, gitu Pak loh. Ketum. Ya. Oke, Mantap, Pak Ketum. kalau kita normal gitu loh ya. Jadi akan kita berikan. Jadi saran saya agar masyarakat Situbondo cerdas, agar tidak ada pembodohan kepada masyarakat yang tidak memahami hukum, maka saya kasih tahu, gunakan jalur hukum yang baik. Itu yang pertama akan kita buat. Yang kedua, karena ini sudah menjadi hak milik dari saudara Sugi ya, dan kami Segipi Sakera ini menjadi kuasanya. Hari ini tanah ini akan kita tanami ya. Siap. Apa ini Pak Korcam? Pak Korcam ya. Jagung ya. Jagungnya. Jagung sama Kacang hijau. kacang hijau. Ada pertanyaan, Pak Ketum, apa tunggu? Saya minta pada Allah nanti, karena semuanya ini Allah yang mengatur ya. Jadi nah ya, jadi hari ini kita klaim bahwa tanah ini adalah miliknya Sugi Gus Nur ya. Dan saya ingatkan, untuk saat sekarang memang belum ada tindak pidana yang bisa saya analisa, tapi jika memang ternyata ada seseorang, ada orang-orang tertentu yang mau sok-sokan, silakan, gitu loh. Karena kalau dia itu sudah melanggar lebih dari ketentuan hukum, maka jangan salahkan, kami akan menempuh jalur pidana yang ada. Oke, ini siapa yang anu ini? Saya, oke. Korcam Landingan juga ikut ya bersama dengan Kordes. Kordes juga mau menanam jagung di tanah Gus Nur. Nah, gimana lagunya? Siap. Nanam ya, Nanam. Nanam.
di Gobon ya. Gobon kita. Tahu dah. Ya. Berapa biasa? Saya pernah sekolah TK saya tak. Anak-anak di kebun kita. Ya, oke ini di kebunnya Mas Yudi bukan gitu. Tumbuh dan tumbuh. Nanti dipetik hasilnya. Jual. Ayo. Oke ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mas LBK, Bismillah ya. ini, Siap. tak anu. Oke, Mas LBK ayo. Mulai penampungan. Itu sudah. Waduh, langsung ya. Oh ya deh guys, kordes. Jadi begini, Pren, kita tidak akan melebihi batas, tapi akan kita lihat yang sudah di Cawang kemarin yang disaksikan oleh kepala desa. Ini ada sudah. Ada anunya ya, ada warna merahnya ya. Ada itu. Ya, ada ya, ini ada warna merah. Ya. Ada warna merah. Kita berikan itu dulu sebagai batas wilayah. Oke, ini sudah mulai ya, artak sama anu ya. Mudah-mudahan tumbuh. Oke, ya, jangan sampai ada pengrusakan dan yang lain-lain. Ini ada lagi nih. Siapa mau pasang ini? Oh, Pak Korcam Landingan. Korcam Landingan. Sana kalau bisa pojok-pojok enggak apa-apa. Petok aja itu, petok itu. Boleh. Jadi Ini lagi yang di ini- belakang. ini adalah Iya. lokasi dari Gus Nur Plan. Ini. Itu kira kok ada. Oke, tanam ya. Berarti sore ini kita tanam ya Pak Ketum ya. Langsung ditanami arta oleh LPK ya. Mantap. Oke. Itu di anu itu, wah itu dipasang ya. Batas pojok dipasang. Subhanallah, ini saya cuman berandai-andai saja ya kalau di sini ini nanti dibangun ya. Insya Allah akan lebih banyak orang yang bahagia. Karena nilai tanahnya akan meningkat. Tapi kalau ya jujur saja kalau saya sendiri suruh tinggal di sini, Allah a'lam mungkin saya tidak sanggup. Ya. Tadi ada pernyataan dari warga, Pak. Oh ya, tadi ada pernyataan mungkin kita shoot warga terdekat Warga ya. Oke, kita tanya dulu. Silakan Mas Hafiz untuk shoot semua. Yang terpasang. Nah, di Warga terdekat ini kantor saya depan, bisa punya tetangga dan yang lain-lain gitu loh, itu kata mereka. Dan kan dia juga bilang mau kesini, kades juga kesini kok Mas, semuanya bersukaria, semuanya senang karena punya harapan yang tinggi. Yang mereka ngomong yang sesungguhnya menolak itu justru bukan orang sini, mereka bingung gitu ya. Dari Warga luar gitu loh, mereka bingung ini siapa gitu loh, padahal di sini tidak ada. Tapi itu proses yang lain lah nanti. Ya, sorry ada gangguan sinyal. ya karena di pegunungan ini guys. Pegunungan ini, tapi kalau adu terbangun ini bisa besar ini ya. Ini rencananya nanti akan ada masyarakat Situbondo yang sangat saya sayangi. Saya ajak kalian itu untuk memahami apa sesungguhnya yang menjadi pekerjaan kita. GP Sakera itu hanya akan melindungi orang-orang yang sudah mengeluarkan haknya. Jangan sampai mereka terdolimi, jangan sampai masyarakat Situbondo terbodohi dengan informasi-informasi, bahkan ilmu-ilmu, bahkan ada penjelasan-penjelasan yang tidak bisa masuk akal. Makanya saya bukan menantang, cuman ayolah gitu loh ya. Betul. Karena kalau sudah kebenaran habis maka habislah kita ya. Bukan keberanian, nggak berani, semua orang berani, tapi harus benar. Menurut Mas Andi gimana nih? Ya, Alhamdulillah. kalau menurut LPK Korwil, yang bodoh jangan dibodohi lah. Kita harus dengan secara jalan yang benar. Itu pesan LPK dari Korwil. Jadi harus ada pencerdasan ya. Iya, Karena itu fungsi LSM. betul. LSM itu harus melakukan pencerdasan. Jadi dan punya permohonan ya bagi yang sudah merasa pintar ya jangan bodohin lah ya, kasihan ya. Betul. Terus kapan masyarakat Situbondo akan merasakan pintar kalau yang pintar bodohin yang bodoh gitu ya. Kita datang ke penjual karena begini. Penjual ini orangnya lugu, orangnya jujur, makanya dikatakan pada waktu itu bahwa dia mengakui tanahnya dijual kepada Gus Nur, namun kalau mau dibangun pesantren takut tetolae gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mengatakan bahwa uangnya sudah diterima dan habis gitu loh. Jadi sesungguhnya pembeli ini, oke Pak, makasih ya Pak ya. Oh sudah pulang itu saudara kita itu, kita disapa ya. Masyarakatnya baik, sesungguhnya karena karena gini. Kita belum sampai di sini pada waktu di awal, hanya sekedar ingin mengetahui bahwa ternyata
masyarakat seneng gitu loh. Tapi sudahlah, itu sudah diputuskan. Gus Nur sudah mengatakan bahwa sudah males gitu katanya. Jadi kita fokus di masalah tanah ini. Tapi tadi diakui di tanahnya ya. Iya, diakui. Nah, karena kita tidak tahu. Dan ada silang-silang. Iya, sudah ada. Sudah dipasang semua ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ada cat merah. Alhamdulillah Gus Nur. Saya berpesan kepada Gus Nur, satu, Gus Nur tidak sendiri. Iya. Sebagai orang yang sudah mengeluarkan uang, ya. Pak jelas ya, orang kadang tak jelas ya. Kira-kira pesantren bolen gitu. Dia pesantren bolen ya. Gus Nur sudah mengeluarkan uang, Gus Nur seorang diri dari luar kota ke Situbondo. Selama ini Gus Nur ternyata ada juga yang mau berupaya membatalkan, tapi Gus Nur jangan kecil hati. Situbondo tidak hanya 1-2 orang. Situbondo banyak. Situbondo banyak dan Situbondo juga banyak orang-orang yang jujur. Jadi jangan berkecil hati. Jangan sampai keluar dikatakan Situbondo itu kurang baik untuk para investor ya. Saya mohon sekali Gus Nur, itu hanya orang-orang tertentu, sekelumit orang yang punya kepentingan pribadi. Betul. Gitu loh. Jadi di sini ada kami, GP Sakera, LPK, Mas Edi Center, dan juga mungkin nanti lembaga-lembaga yang lain yang ingin berpartisipasi untuk mengungkapkan sebuah kebenaran tentang hak kepemilikan ini. GP Sakera welcome, karena GP Sakera itu welcome apa welcome? Welcome. Kalau beda yang ngaku berpunya bahasa Inggris ngomongnya welcome. Tapi ketika saya kuliah enggak gitu. Itu bagi orang saya gak Pak Ketum. Welcome Situbondo, atau gini lah, tak nyaman Joyo. Dia boni orang Inggris, saya tanya Inggris. Nah, ini yang bisa. Ini yang bisa ini. Ini welcome apa welcome? Welcome. Brother. Welcome. Oh, ternyata betul katanya orang Inggris. Welcome, bukan welcome ya. Jadi tapi tidak usahlah, kita bukan orang Inggris juga kok ya. Makanya saya beberapa tahun di universitas, ya mungkin memang tidak terlalu lama, saya ada di luar setahun lah. Tapi saya tidak pernah gunakan bahasa Inggris friend gitu loh. Karena apa? Takut salah. Karena Cile dia Cile acan ngara ya. Lah caca biasa were ya kan. Mantap tuh. Selamat datang ya. Saya ucapkan selamat datang untuk warga luar yang ingin membangun Situbondo. Tidak semua teman-teman Situbondo, tidak semua warga Situbondo itu niatnya tidak baik. Kami sebagai GP Sakera ya tidak akan menguasai tentang hal-hal ketika pengaduan ke GP Sakera ini hanya punya GP Sakera, tidak. Saya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat Situbondo, GP Sakera hanya menjadi wadah agar orang mudah menuju. Tapi ketika ada orang lain yang ingin bersama kita untuk mengembangkan Situbondo, ketika ada orang lain atau sahabat lain, lembaga lain yang juga ingin menyuarakan kebenaran, GP Sakera terbuka untuk semuanya. Salam Pemenggar. Salam Pemenggar. Salam Pemenggar. Salam Pemenggar. Salam Pemenggar. Oke, sementara gitu aja karena kita ada dua sesi lain yang akan kita datengin. Demikian, yang penting teman-teman tetap niatkan luhur, niatkan tulus ini. Siap. Untuk membantu ya. Siap. Untuk membantu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kordes. Caca Maduro, Caca Maduro. Pak ngerti bodoh saya ngerti soalnya. Bodoh saya ngerti, bodoh saya orang Caca kita Caca Inggris. Lopot. Caca Maduro dah. Ada remah Pak Kordes. Inggris apa? Sepenting lah Madura, sepenting dengar tekan. Jaga Jaga magaga tadi orang ruala. Muntah gaga ongku. Salam Pemenggar. Salam. Wong di situ Pak, ini kan ada perumahan di sini Pak ya. Ini ada perumahan, ini Iya. sangat setuju. Setuju Ini nih ya. ada satu keluarga di sini yang perumahan ini sangat menyetujui karena agar supaya di sini itu rame Pak gitu katanya. Yang saya wawancarai tadi. Yang atas nama Bapak siapa sih yang nempati ini, atas nama Bapak tar dulu Pak ya. Pak Haryanto, keluarga besar Pak Haryanto. Wis Ya tutup sudah. dah. Pokoknya warga sini mendukung. Mendukung. Warga Blimbing itu mendukung. Oke, terima kasih Pak Korcam Landingan, Pak Korcam Bungatan. Siap. Oke, siap. Makasih. Ya sudah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, itulah tadi guys maksud dan tujuan maksud dan tujuan GP Sakera datang ke lokasi Gus Nur ini guys. Ini plan lokasi dari Gus Nur ya. Nah, ini
dan ini sudah tadi kita tanami jagung. Oke, sampai di sini dulu plan. Ini kita akan ke acara, masih ada acara yang selanjutnya guys. Saya Doneswan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.